Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Izinkan saya untuk share video pembelajaran. Skenario pembelajaran itu terdiri dari 6 langkah. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah penyajian materi, yang ketiga adalah pelatihan pembuatan peta konsep, kemudian keempat pembuatan peta konsep, kemudian presentasi dan tes pemahaman. Baik, yang pertama adalah orientasi. Seperti biasa, guru memulai pembelajaran dengan salam dan doa. Kemudian guru mengabsensi murid yang tidak hadir dan menanyakan kabarnya. Kemudian lanjut dengan guru memberikan ulasan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini misalkan dengan hak dan kewajiban. Ya, tujuannya yaitu agar siswa dapat memahami apa itu hak dan apa itu kewajiban. Kemudian agar siswa dapat mengaplikasikan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Penyajian materi kali ini tentang penyajian peta konsep yang akan dengan tema adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, baik. Hak dan kewajiban itu adalah sebagai main topik, ada ide topik ya. Pusat topiknya itu adalah hak dan kewajiban. Kemudian di dalam peta konsep sebelum kita masuk ke dalam peta konsep, kita mendownload dulu aplikasi yang namanya MindMaster atau Andrewmaster. Kemudian selanjutnya kita menuju ke main topik ya. Yang pertama main topik itu hak dan kewajiban, main topiknya. Kemudian kita membuat cabang ya dengan subtopik ya. Subtopiknya apa? Hak itu pengertiannya ya, pengertian hak. Kemudian cabang selanjutnya cabang yang sejajar dengan itu adalah cabangnya pengertian tentang kewajiban ya. Kewajiban itu apa saja ya. Kemudian dibuat cabang lagi. Hak juga dibuat cabang, kewajiban dibuat cabang. Haknya sebagai manusia apa? Misalkan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak ya, hak untuk sama di dalam hukum. Nah, untuk kewajiban misalkan kewajiban menjadi warga negara, kewajiban menjadi siswa, kewajiban menjadi seorang anak. Kemudian di cabang-cabang lagi ya, misalkan contohnya apa di dalam hak di dalam sekolah, di dalam haknya di dalam lingkungan, kemudian haknya di dalam bernegara. Kemudian kewajibannya apa di dalam kewajiban menjadi seorang warga negara, kewajiban menjadi seorang anak, kewajiban jadi seorang siswa sampai terakhir. Kemudian setelah selesai cabang terakhir, guru kemudian mendownload ya, mengekspor. Kemudian setelah anak-anak mengikuti mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru tersebut, kemudian yang ketiga adalah latihan pembuatan peta konsep ya. Di dalam latihan peta konsep ya, murid diajarkan bertahap untuk membuat peta konsep. Misalkan dengan menggunakan tema yang lain ya. Dengan tema yang lain, misalkan dengan tema sistem pemerintahan ataupun tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tahap-tahapnya yaitu sama, menentukan tema sudah, kemudian tema tersebut dimasukkan ke dalam di dalam main topik ya,
ide itu dimasukkan dalam main topik. Kemudian dibuatlah cabang-cabang ya. Kemudian cabang-cabang itu disusun dengan rapi, bisa dengan dengan garis-garis ataupun dengan warna yang bagus supaya lebih supaya lebih menarik dan siswa dapat lebih memahami, seperti itu. Sampai terakhir guru menjelaskan sampai dengan cabang yang terakhir. Setelah itu guru kemudian memberikan pertanyaan apakah anak-anak sudah paham atau masih belum. Kalau belum, diulangi lagi dari awal bagaimana cara pembuatan peta konsep, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penyajian yang keempat adalah pembuatan peta konsep. Guru memberikan pelatihan, menyuruh kepada murid siswa untuk membuat peta konsep, dan anak-anak berusaha untuk membuat yang mereka pahami, seperti itu. Kemudian setelah pelatihan penyajian peta konsep mereka, kemudian guru membuat kelompok untuk membuat peta konsep secara berkelompok. Kemudian dengan tema yang berbeda. Guru mendampingi anak-anak membuat peta konsep sampai anak siswa mengerti. Kalau memang mereka belum paham, guru menjelaskan lagi ya, dari cabang-cabang, dari apa yang akan mereka kerjakan, misalkan dengan Bhinneka Tunggal Ika ataupun tema yang lain gitu ya. Setelah mereka membuat kelompok dan mereka mengerjakan selesai, setelah itu mereka mempresentasikan apa yang mereka buat ya, mempresentasikan apa yang mereka buat. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik, apakah anak-anak sudah paham atau ada yang mau ditanyakan dalam presentasi kelompok A atau kelompok B gitu. Kalau memang ada, berarti kelompok tersebut berkewajiban untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok lain, seperti itu. Setelah presentasi itu selesai, maka guru memberikan tes pemahaman ya. Tes pemahaman berupa soal-soal yang dikerjakan individu. Ya, tujuannya apakah siswa mampu atau bisa sudah memahami, paham akan proses kerja dari peta konsep, seperti itu. Seperti itu. Ada yang mungkin setelah selesai tugasnya bisa di-upload di Mindmaster atau Edromaster. Setelah itu tugasnya diberikan kepada guru. Jadi seperti itu Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.